Guys, yang manis tapi nggak bikin meringis, ya jajan si manis. Apalagi kalau pas ngumpul, camilan-camilan kayak bikin makin betah ngobrolnya. Lihat, onde-onde aja bisa selucu ini. Gemes ya, pengen ngunyah mantan bawaannya. Iya. Maklum guys, perut lapar bawaannya jadi baper nih. Oh iya, onde-onde pelangi yang unyu ini adalah salah satu kreasi dari dapurnya jajan si manis tuh. Kalau biasanya kulit onde-onde berwarna kecoklatan dengan isian kacang hijau di dalamnya. Di sini isiannya lebih beragam guys. Yang pakai coklat lumer juga ada. Rasanya enak pol. Coklatnya bukan kaleng-kaleng. Dan yang terpenting gak bikin seret tenggorokan guys. Oh iya, gak cuma onde-onde. Masih banyak juga jajanan pasar yang dibuat dengan bahan premium. Jadi bisa dibilang ini jajanan pasar yang naik kasta gitu deh. Gak cuma soal bahan, tapi kemasannya juga menarik banget. Bisa banget dijadiin hadiah dan buah tangan untuk orang-orang tersayang. Oh iya guys, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian ada yang tahu gak sih kenapa makanan-makanan ini disebut jajanan pasar? Ayo kenapa? Jadi gini guys, jajanan pasar pada umumnya adalah kue tradisional khas Indonesia. Beberapa jajanan pasar seperti onde-onde, kue mangkok, bakpao, risol, pastel sampai serabi adalah nama-nama kue yang bisa dibilang legend dan paling terkenal di masyarakat. Disebut jajanan pasar karena kue ini awalnya banyak dijual di pasar tradisional. Dulunya jajanan pasar banyak dijual di sekitar pelabuhan. Kenapa pelabuhan? Karena di sini merupakan pusat perniagaan dan menjadi cikal bakal akulturasi beberapa budaya di Indonesia. Kebanyakan jajanan pasar kita mendapat pengaruh besar dari Cina seperti onde-onde ini, bakpao, dan kue mangkok. Masyarakat Cina biasa menggunakan tepung beras untuk membuat kue. Sedangkan penggunaan tepung terigu berasal dari budaya barat karena Indonesia sebenarnya bukan penghasil gandum. Kue asli Indonesia tuh kaya akan makna. Contohnya seperti penggunaan ketan guys. Gluten ketan yang tinggi menyebabkan butiran satu dengan yang lainnya menjadi lengket. Nah, diharapkan dengan memakan ketan, hubungan pertemanan atau kekeluargaan akan semakin erat. Dalam banget kan filosofinya? Jadi kalau kalian lagi PDKT sama doi, coba deh kasih ketan susu. Siapa tahu bisa bikin lengket dan berakhir manis kayak ketan dan susu. Udahan dulu gombalnya. Sekarang kita mau bikin salah satu jajanan yang pastinya udah familiar banget guys. Ini dia, pastel. Eits, pastel yang ini beda karena ada taman keju mozzarella dan rawit utuhnya guys. Yuk langsung aja kita lihat proses pembuatannya. Pastel adalah jenis pastry yang dibuat dengan meletakkan isian ke dalam kulit adonan, lalu dilipat dan ditutup secara rapat. Rasanya bisa manis atau gurih, tergantung jenis isiannya aja tuh guys. Menurut sejarah, asal-usul pastel berasal dari empanada. Empanada adalah roti isi atau pastry goreng yang banyak ditemui di negara Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Asia Tenggara. Empanada diambil dari kata empanar yang artinya bungkus dalam roti. Makanan ini dibawa ke Amerika Latin dan Filipina oleh bangsa Spanyol. Sedangkan bangsa Portugis yang memperkenalkan makanan ini ke Indonesia tuh. Di Indonesia sendiri, panada dan pastel merupakan dua makanan yang berbeda ya. Tidak hanya dari adonan kulit, tapi isiannya juga berbeda tuh. Kalau umumnya panada berisi olahan ikan, pastel lebih ke sayuran dan daging ayam. Diperlukan teknik khusus untuk menutup adonan kulit pastel agar tidak pecah saat digoreng. Tara, kalau sudah seperti ini, tinggal digoreng aja deh. Pastikan minyaknya panas ya guys, supaya adonan kulitnya bisa crispy. Kalau warnanya sudah berubah kecoklatan, tinggal angkat, lalu tiriskan. Jadi deh, pastel ala jajan si manisnya. Sekarang waktunya kita packing supaya makin menarik. Masukkan beberapa kue ke dalam kotak, susun yang rapi, lalu bungkus dengan kain. Dan ikat seperti ini guys. Kak, ini
nih, aku penasaran banget kenapa sih packagingnya pakai kain gini? Sebenarnya ini kita terinspire dari furoshiki namanya. Furoshiki itu seni membungkus ala Jepang. Kenapa kita terinspire dari situ? Karena mereka itu kan ngebungkus kue-kue tradisionalnya mereka itu benar-benar dibikin jadi kayak kue-kue tradisional tuh istimewa gitu. Teknik melipatnya juga banyak ya guys. Bisa kalian buat sesuai keinginan. Mau disimpul mati atau simpul pita kayak gini juga oke kok. Nah, setelah dipakai menjadi pembungkus makanan, kainnya jangan langsung dibuang ya. Soalnya kain ini bisa kalian kreasikan sebagai ikat kepala atau hiasan leher seperti ini nih. Keren kan? Jadi nggak cuma bikin keren tampilan jajanan pasar, tapi kain ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pengganti plastik tuh. So, lebih eco-friendly, iya kan?